Drama ini menceritakan tentang tiga sahabat yang tumbuh besar sejak kecil, mereka melalui suka dan duka bersama sampai akhirnya menemukan cinta sejatinya masing-masing. Bagaimana kisah lengkapnya? Tidak usah banyak spoiler, selamat menonton. Drama ini dibuka dengan tampilan pada tahun 1998, di mana sepasang suami istri tengah mencari sebuah rumah untuk menyewanya. Mereka menemukan sebuah rumah yang dimiliki pria lanjut usia dengan langsung menanyakannya. Tentu saja kakek itu menyuruhnya untuk melihat isi dalam rumah tersebut. Beberapa tahun kemudian suami istri tersebut mempunyai anak perempuan yang bernama Xiaji, dan putri pemilik penginapan tersebut menjadi sahabat terbaiknya karena bersekolah, bermain, dan tumbuh bersama hingga beranjak remaja. Hingga akhirnya di tahun 2024 Xiaji sudah dewasa dan bekerja di perusahaan di kota Shanghai dengan berangkat dengan naik kereta. Terlihat dia terburu-buru untuk absen, namun tidak bisa karena jangkauan di luar perusahaannya. Setelah di tempat kerja, direkturnya malah memarahi Xiaji karena dirinya sebagai pemimpin tim gagal memenuhi target dan membandingkannya dengan tim 2. Mendengar Direktur Li yang marah padanya, Xiaji mencoba meyakinkan Direktur Li dirinya akan bekerja keras lagi. Dan tiba-tiba saja di tengah semua permasalahan itu ada salah satu pelanggan yaitu Nyonya Su yang datang ke kantor dengan sangat marah meminta uangnya untuk dikembalikan serta sedikit membuat ulah dengan para karyawan di kantor. Melihat hal itu Xiazi langsung mencoba untuk menenangkan Nyonya Su dengan mengajaknya mengobrol berdua. Dan karena hal tersebut Xiazi akhirnya mendapat teguran keras dari Direktur Li dan mendapat peringatan bahwa dirinya bisa saja dipecat dari perusahaan. Sampai akhirnya Xiazi mendapat sebuah pesan dari ibunya dengan memberitahu bahwa telah membawa ayahnya pulang dan menyuruh Xiazi untuk segera pulang ke Kashgar. Dalam perjalanan tersebut terjadi pertemuan yang tidak sengaja di antara Xiazi dengan Heng Zi, dan sepertinya pertemuan tersebut juga membuat Heng Zi sedikit terkesan kepada Xiazi. Sampai di rumah Xiazi langsung memeluk neneknya dan hal itu pun membuat neneknya merasa sangat senang. Tidak disangka dan tidak diduga Heng Zi yang sedang mencari sebuah penginapan malah berencana menginap di penginapan Tuoling dan itu adalah milik keluarga Xiazi sendiri. Saat malam tiba, Xiazi yang biasa dipanggil sebagai Azigu makan bersama dengan semua keluarganya, sementara Heng Zi hanya bisa memperhatikan mereka semua dari lantai 2. Suasana berubah menjadi sangat hening ketika ibu Xiazi pulang dengan membawa abu dari mendiang ayah Xiazi yang membuat semua orang merasa sangat sedih, apalagi Xiazi sendiri. Semua orang mencoba menguatkan Xiazi beserta ibunya saat mereka semua mengingat kenangan akan ayah Xiazi, bahkan agar semua orang tidak menangis lagi. Ibu Xiazi juga menyuruh pemusik untuk memainkan sebuah lagu agar mereka semua menari dan tidak menangis lagi. Dan tiba-tiba saja Xiazi mendapat telepon dari salah satu rekan kerjanya yang memberitahu bahwa kemungkinan Xiazi yang akan di-PHK dari perusahaan. Dan kebetulan juga Heng Zi yang tidak sengaja mendengar semua itu menjadikan suasana yang sangat canggung di antara mereka berdua. Karena sangat merindukan ayahnya serta mengingat semua kenangan indah bersama ayahnya membuat Xiazi menangis dan tidak bisa tidur. Untung saja Xiazi memiliki sahabat yang sangat mengerti akan dirinya, Laili dan Minafar. Mereka mendatangi Xiazi yang sedang menangis dan mencoba untuk menghiburnya, sampai akhirnya Xiazi bisa sedikit tersenyum lagi. Terlihat Laili yang sangat kesal kepada ayahnya karena akan menjodohkannya dengan salah satu muridnya. Sementara Minafar terlihat latihan balet dengan sangat keras karena ingin terpilih menjadi peran yang sangat dia impikan dari dulu, dan ketika melihat koyok serta plester yang ditinggalkan Xiazi untuk kakinya membuat Minafar merasa sangat terharu.
Lagi-lagi Laili dibuat sangat kesal kepada seseorang karena tidak sengaja orang tersebut menabraknya saat dia membawa tembikar sampai tembikar tersebut pecah. Untungnya orang tersebut bersedia bertanggung jawab dengan menyetujui uang ganti rugi untuk tembikar tersebut dan membuat Laili sedikit lega. Melihat Xiazi yang akan kembali ke Shanghai membuat semua orang berusaha untuk mencegahnya. Sampai-sampai Ibu Minafar menyuruh Minafar membawa Xiazi pergi ke bazar sekaligus mendandaninya. Dan saat di bazar tidak sengaja Xiazi juga bertemu dengan Fang Nan yang merupakan cinta pertama Xiazi dahulu. Mereka juga sempat sedikit mengobrol serta bertukar nomor WeChat, dan ternyata dulu sempat ada sedikit perselisihan karena adanya cinta segitiga antara Fang Nan, Xiazi dan Minafar. Namun sekarang sangatlah berbeda karena Minafar yang akan menikah dengan tunangannya yang merupakan orang yang sangat kaya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh saat Minafar membicarakan tentang pernikahannya di depan Adili langsung, yaitu pemuda yang jelas-jelas selalu menyukainya, apalagi melihat Minafar yang terlihat sangat sedih. Sebelum kembali ke Shanghai, Xiazi juga menyempatkan untuk pulang ke rumah ibunya untuk sedikit mengobrol bersama. Dan tibalah saat Xiazi menerima telepon dari Direktur Li yang mengatakan bahwa dirinya di PHK dan membuatnya merasa sangat frustasi. Sementara Heng Zi yang juga tertipu merasa sangat kesal dan tanpa sengaja mereka berdua bertemu dalam keadaan yang sama-sama sedang kacau. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk makan bersama dan sedikit mengobrol membicarakan keadaan masing-masing. Di sisi lain Laili mendatangi pemuda tadi siang yang menjanjikan uang ganti rugi tembikarnya. Dan saat melihat pemuda tersebut yang sedang bernyanyi sepertinya membuat Laili sedikit terkesan. Terlihat semua orang yang sangat senang di sebuah pesta Minafar yang sebentar lagi akan menikah. Bahkan di situ juga ada Heng Zi yang sedang asyik memotret momen tersebut, dan tentu saja Xiazi juga mengapresiasi hasil jepretan Heng Zi. Dan tidak lupa Xiazi juga meminta Heng Zi untuk menyembunyikan tentang masalahnya yang telah di PHK dari perusahaan. Kemudian di sela-sela pesta Minafar menemui Adili untuk mengembalikan hadiah emas darinya karena Minafar tidak ingin menerima hadiah emas selain dari suaminya serta ayahnya. Hal itu pun sepertinya membuat Adili merasa sangat sedih dan kecewa. Di sisi lain saat mendengar Laili yang berkata bahwa Xiazi dulu pernah menyukai Fang Nan sepertinya membuat Heng Zi merasa sedikit tidak nyaman. Setelah pesta usai terlihat Minafar, Xiazi serta Laili masih meneruskan pesta tersebut. Di situ mereka bertiga terlihat sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama sebelum Minafar menikah. Minafar juga mengaku bahwa dirinya yang sangat ingin melihat matahari terbit menyinari gunung emas. Namun betapa terkejutnya Minafar yang terbangun dari tidurnya karena telah berada di mobil bersama Adili yang ingin membawanya pergi ke Gunung Emas seperti keinginannya. Awalnya Minafar mengajak Adili untuk kembali pulang saja, namun setelah melihat betapa indahnya matahari terbit menyinari Gunung Emas, Minafar merasa sangat bahagia. Sesampainya di rumah Adili berkata kepada Minafar mulai sekarang dirinya tidak akan menemuinya lagi karena Minafar yang akan menikah, dan hal itu pun sepertinya membuat Minafar merasa sangat sedih. Sementara itu Xiazi sedang berusaha mencari lowongan kerja di beberapa perusahaan. Xiazi hanya tersenyum saja melihat Heng Zi yang selalu gagal membujuk pamannya untuk menjual penginapan ini, kemudian juga tak lupa untuk mengingatkan Heng Zi supaya tidak mengincar penginapan ini lagi. Sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian Xiazi mendapat telepon dari Bibi Jiang yang memberitahukan tentang kesehatan ibunya yang semakin memburuk dan membuat Xiazi langsung menghampiri ibunya di tempat kerjanya sekaligus mencoba untuk membujuk ibunya untuk segera melakukan pengobatan, namun karena ibunya yang selalu menolak membuat Xiazi merasa sangat sedih. Sementara itu karena besok akan menikah, Ibu Minafar mendatanginya dan memberikan sekotak emas serta beberapa nasihat untuknya,
dan hal itu pun langsung membuat mereka berdua menjadi sangat terharu dan menangis bahagia bersama. Dan di saat melihat mobil iring-iring pernikahan Minafar sepertinya membuat Adili merasa sangat sedih. Terlihat suasana yang begitu meriah sekaligus hangat di dalam pesta pernikahan Minafar, namun ada sedikit insiden di saat Ibu Xiazi yang tidak sengaja mengetahui bahwa rumah yang akan dibeli Xiazi di Shanghai mengalami masalah pembangunan. Hal itu membuat perdebatan di antara mereka berdua, sampai akhirnya Xiazi mengaku bahwa dirinya tidak akan kembali ke Shanghai karena dirinya telah di-PHK dari perusahaannya. Melihat kejadian itu membuat Laili dan Minafar langsung mengejar Xiazi yang berlari ke ruangan lain. Tak lama kemudian Ibu Xiazi juga menyusul dengan memberikan sedikit kata-kata untuk Xiazi dan membuat suasana menjadi lebih kondusif lagi. Karena masih sangat dendam kepada keluarga Sadike yaitu suami Minafar, Laili akhirnya sampai adu mulut dengan Sadike dan melempar mobil Sadike dengan batu. Hal itu membuat Minafar sedikit kesal kepada Laili dan juga Xiazi yang kemarin juga membuat sedikit masalah saat pesta pernikahannya. Dan pertikaian di antara tiga sahabat itu tak terelakkan. Mengetahui Xiazi yang bertengkar dengan Laili serta Minafar, nenek langsung memberikan sedikit nasihat untuknya. Terlihat Laili yang sedih karena ayahnya yang selalu melarangnya untuk belajar membuat tembikar. Melihat itu nenek langsung membuat rencana untuk membuat ketiga sahabat itu kembali berbaikan lagi dengan mempertemukannya di atap dengan mengunci pagarnya, sampai akhirnya ketiga sahabat tersebut kembali berbaikan dan berpelukan bersama. Hengzi terlihat membantu Xiazi untuk membawa pulang semua barang-barangnya yang ada di Shanghai. Namun karena jalan yang menanjak serta barang-barang Xiazi yang begitu banyak membuat Xiazi serta Hengzi terjatuh. Xiazi masih memikirkan tawaran pekerjaan dari Hengzi yang ingin merenovasi semua toko yang ada di Kasgar ini dan meminta bantuan Xiazi untuk membuat desain arsiteknya dengan membujuk semua pemilik toko tersebut. Mendapat kabar bahwa uang telah ditemukan membuat Hengzi bergegas untuk menemuinya, dia juga mengajak Xiazi untuk ikut bersamanya, dan karena terlalu menikmati suasana di pegunungan salju mereka berdua sempat singgah dan berbaring sejenak menikmati indahnya suasana tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari uang lagi. Tapi pencarian tersebut kembali terhenti karena seseorang mengajak mereka berdua untuk melihat pesta pernikahan di daratan tinggi Pamir, dan karena Hengzi yang sangat menikmati suasana di sana, Hengzi sampai memutuskan untuk tidak mencari uang lagi karena berpikiran mungkin uang mempunyai kesulitan sendiri. Mendengar semua itu membuat Xiazi merubah pandangannya terhadap Hengzi yang ternyata dia bukan orang yang semata-mata mengejar uang saja. Xiazi juga memutuskan untuk menerima tawaran Hengzi untuk membantu membujuk pamannya agar bisa memajukan penginapan tersebut. Pesta berlanjut sampai malam dan saat melihat Xiazi telah berganti pakaian tradisional bersiap untuk menari sepertinya sangat menarik perhatian Hengzi yang terus saja menatapnya tanpa henti. Setelah pesta usai, mereka juga harus tidur bersama di dalam satu tenda, dan karena Xiazi yang tidak bisa tidur Xiazi memutuskan untuk berjalan-jalan keluar, sementara Hengzi yang telah tertidur dibuat terkejut oleh telepon dari Minafar yang memberitahukan bahwa hari ini Xiazi ulang tahun. Mendengar hal tersebut membuat Hengzi langsung mencari Xiazi dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dengan memberikan sedikit kata-kata untuk menyemangatinya sampai membuat Xiazi merasa sangat terharu. Terlihat semua orang yang sangat senang karena akan merayakan Hari Raya Kurban, begitupun Hengzi yang juga selalu mengabadikan momen di sekitarnya. Melihat pakaian yang dikenakan Hengzi membuat paman langsung menegurnya dan menyuruh seseorang untuk memberikannya kemeja kenawai untuk dikenakan saat perayaan nanti.
Lagi-lagi Laili sangat kesal kepada ayahnya karena membiarkan Mulading yang akan mengurus semua hewan kurban. Ayah Laili menganggap Mulading akan segera menjadi menantunya, jadi membiarkannya untuk mengurusi semua pekerjaan yang sudah dilakukannya. Sampai akhirnya Laili menghampiri Pak Erhati yaitu pria yang menabrak tembikarnya kemarin. Laili bermaksud mengembalikan tasnya dan meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi pacarnya, dan untung saja Pak Erhati juga dengan senang hati menyetujui semua itu. Melihat Fang Nan yang juga datang sepertinya membuat Heng Zi sedikit merasa tidak nyaman, sementara Xia Zi hanya tersenyum saja melihat semua itu, dan setelah mendapat angpau dari nenek, mereka menari bersama dengan sangat gembira. Saat semuanya berkumpul di meja makan, ayah Laili meminta izin kepada nenek untuk membiarkan Mulading membagikan daging kurban tahun ini. Namun tiba-tiba Laili datang dengan Pak Erhati dan memperkenalkan Pak Erhati adalah pacarnya kepada semua orang, dan hal tersebut rupanya membuat ayahnya merasa tidak senang. Dan saat Mulading menghidangkan daging kurban langsung membuat nenek sangat marah serta membuat suasana menjadi sedikit tegang. Untung saja Minafar datang dan langsung memberitahu kabar baik yaitu dia akan memerankan Sai Naim di grup teaternya. Hal itu langsung membuat semua orang menjadi sangat senang. Tapi suasana kembali menjadi tegang ketika Laili dan ayahnya yang kembali bertengkar masalah perjodohannya, sampai-sampai membuat ayah Laili pergi dari meja makan. Melihat itu membuat Laili merasa sangat sedih dan kembali menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya yang dahulu sampai membuat keluarganya menjadi seperti ini. Namun untung saja ada Minafer serta Xia Zi yang selalu ada untuknya. Minafer sangat terkejut saat mengetahui dirinya sedang hamil. Alhasil dia segera menceritakan hal ini kepada Laili serta Xia Zi dan menyuruh mereka agar tidak membocorkan berita ini kepada semua orang bahkan suaminya sendiri hanya demi peran Sai Naim-nya nanti. Melihat sahabatnya yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu membuat Laili serta Xia Zi merasa sangat terharu. Xia Zi menemui ibunya memberitahu bahwa dirinya tidak akan kembali ke Shanghai, kemudian bertanya bagaimana ibunya dulu saat mengandungnya. Mendengar cerita ibunya saat mengandungnya membuat Xia Zi merasa sangat senang. Laili kembali menemui Pak Erhati bermaksud untuk memintanya untuk tidak menjadi pacar pura-puranya lagi, namun sepertinya Pak Erhati tidak senang akan hal tersebut. Sampai akhirnya Laili memintanya lagi untuk menjadi pacar pura-puranya lagi, tentu saja langsung membuat keduanya sangat senang karena sepertinya mereka berdua juga sama-sama menyimpan perasaan satu sama lain. Terlihat semua orang yang sedang berada di kebun buah ara, dan Heng Zi yang tidak pernah lepas dengan kameranya, di situ Heng Zi serta Xia Zi juga masih memikirkan bagaimana cara untuk membujuk pamannya agar bersedia menyerahkan toko serta penginapan tersebut untuk dikelola ulang. Sampai akhirnya setelah beberapa kali mencoba dan paman yang melihat sendiri kesungguhan Heng Zi serta Xia Zi, alhasil dia mengizinkan Heng Zi serta Xia Zi untuk mengelola ulang penginapan ini. Mengetahui perannya telah digantikan orang lain karena ibu mertua Minafar yang sengaja datang ke teater memberitahu semuanya bahwa Minafar sedang hamil membuat Minafar yang tahu itu sangat sedih. Melihat Minafar yang sangat sedih tentu saja membuat kedua sahabatnya tidak tinggal diam dengan terus memberinya semangat. Karena Laili serta Pak Erhati selalu bersama membuat mereka semakin hari semakin dekat saja. Dan tiba-tiba saja tungku tanah liat milik ayah Laili meledak karena Mulading yang dipercaya menjaga tersebut pergi keluar sebentar untuk melihat tungku listrik milik toko lain, dan hal tersebut sepertinya membuat ayah Laili marah besar sampai memukul wajah Mulading karena Mulading yang dengan sengaja meminta ayah Laili mengganti tungku tanah liat tersebut menjadi tungku listrik, padahal tungku tanah liat tersebut merupakan warisan nenek moyang dari keluarga ayah Laili. Sementara Laili yang melihat semuanya telah hancur merasa sangat sedih dan langsung memberikan uangnya kepada ibunya untuk memperbaiki tungku tersebut.
Melihat Laili yang bersedih membuat Xiazi langsung menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya, sementara ayah Laili sepertinya mulai membuka diri untuk tidak kaku dalam masalah anak perempuan yang akan meneruskan usaha kerjanya. Bahkan dia sudah mulai mengajari Laili cara membuat tembikar, padahal sebelumnya dia melarang keras Laili untuk menyentuh tembikar tersebut, dan hal tersebut membuat Laili merasa sangat senang sekali. Melihat Laili yang datang membuat Pak Erhati sangat bersemangat dan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri untuk pertama kalinya. Lagu tersebut khusus dia ciptakan hanya untuk Laili, dan tentu saja membuat Laili merasa sangat bahagia. Dengan sangat bersemangat Laili juga mengatakan kepada Pak Erhati kabar baik yaitu ayahnya yang mulai mengajarinya membuat tembikar yang berarti dia tidak perlu menikah dengan Mulading lagi. Mendengar hal tersebut sepertinya membuat Pak Erhati merasa sangat senang, sampai akhirnya Pak Erhati langsung mengungkapkan bahwa dirinya menyukainya dan ingin menjadi pacarnya yang sebenarnya. Alhasil mereka berciuman dengan sangat mesra. Saat menemukan neneknya dan mendengar semua perkataannya membuat Xiazi menemukan sebuah jawaban untuk bagaimana dia akan merenovasi penginapan. Saat semua orang berkumpul untuk makan bersama, di situ paman juga mengumumkan bahwa penginapan ini akan segera direnovasi oleh Xiazi serta Hengzi untuk mengikuti perkembangan zaman, dan setelah melihat desain terbaru dari Xiazi membuat semua orang sangat senang. Proses renovasi mulai dilakukan dari waktu ke waktu, tak terasa Minafar juga telah melahirkan seorang bayi yang sangat cantik seperti dirinya yang membuat semua orang menjadi sangat senang. Sementara itu Xiazi yang sangat sedih saat mendengar ibunya yang akan pergi meninggalkan Kasgar dan menjadi sukarelawan di Institute Penelitian Gua Kesier. Di sisi lain semakin hari Laili dan Pak Erhati terlihat semakin dekat saja. Mereka selalu bertukar pikiran tentang pekerjaan yang mereka tekuni, dan tak lupa Pak Erhati yang juga selalu menyanyikan lagu cinta untuk Laili. Karena merasa uangnya yang tidak cukup untuk meneruskan renovasi penginapan ini, Hengzi berkata kepada Xiazi bahwa dirinya akan pulang kampung sementara untuk mengumpulkan uang lagi dan akan segera kembali. Sementara ibu Xiazi mendapat kejutan dari Xiazi serta semua orang yang ada di rumah sakit karena dia telah pensiun membuatnya merasa sangat terharu. Terlepas kebahagiaannya mempunyai anak namun Minafar tidak menyembunyikan kesedihannya karena harus melepaskan impiannya dan sekarang hanya bisa mengurus anak di rumah saja. Betapa terkejutnya Laili saat melihat ayahnya yang telah tergeletak pingsan di depan rumahnya. Dan hal yang paling menyedihkan adalah dirinya yang harus memilih masa depan toko tembikarnya dengan menikahi Mulading atau tetap bersama dengan Pak Erhati. Melihat ada pemberitaan yang mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang ditangkap polisi karena menggelapkan uang dengan cara membuka penginapan membuat semua orang merasa sangat khawatir dengan Hengzi, apalagi Xiazi yang juga tidak bisa menghubungi Hengzi. Dengan hati yang sangat sedih Laili menghampiri Pak Erhati, namun, sayangnya di depan Pak Erhati Laili hanya bisa menangis tanpa sepatah kata pun dan kemudian langsung pergi. Melihat hal itu membuat Pak Erhati merasa bingung dan langsung mengejar Laili, tapi sayangnya Laili sudah pergi jauh. Xiazi serta Laili terlihat berada di rumah Fang Nan karena ibu Fang Nan merupakan guru mereka waktu sekolah dulu. Setelah itu Fang Nan juga mengantar Xiazi pulang dan bermaksud membantu Xiazi dengan memberinya sejumlah uang sebagai modal renovasi penginapan, dan tentu saja Xiazi menolak uang tersebut, sampai akhirnya Fang Nan memberanikan dirinya untuk memberikan kalung almond yang telah dia simpan selama 7 tahun hanya untuk Xiazi seorang. Melihat ketulusan Fang Nan membuat Xiazi akhirnya menerima kalung tersebut dengan langsung memakainya. Melihat itu membuat Fang Nan bisa melepaskan Xiazi dengan tenang. Saat mendatangi Minafar dan melihatnya yang ditindas oleh temannya membuat Xiazi langsung membelanya dan mengajaknya pergi.
Kemudian Xiazi serta Laili juga memutuskan untuk membantu Minafar menjaga bayinya dan membantunya untuk melakukan diet sehat tanpa obat pelangsing yang membuat rambutnya rontok parah. Saat semuanya berkumpul untuk makan bersama, tiba-tiba Ibu Laili melihat surat yang ditinggalkan Mulading karena dirinya yang pamit untuk pergi. Hal tersebut sepertinya membuat ayah Laili merasa sangat sedih. 师娘，别怪我，聘礼的3万块钱，来他。 Karena sama-sama sedang mengalami masalah, Xiazi bersama sahabatnya itu pergi minum bersama sambil menguatkan satu sama lain. Melihat Heng Zi yang telah kembali membuat Xiazi merasa sangat senang, apalagi saat melihat semua foto yang ada di ponsel Heng Zi yang ternyata sangat banyak foto dirinya membuat Xiazi senyum-senyum sendiri. Dan untuk mencari tambahan biaya renovasi penginapan, Heng Zi serta Xiazi memutuskan untuk menjadi pemandu tur bagi turis-turis yang ingin berjalan-jalan di M Kasgar. 这海拔都有4000，滴水，到那儿歇会儿吧。哎。 Sampai akhirnya ada kejadian yaitu saat kamera salah satu turis tertinggal di gurun membuat Heng Zi harus kembali mengambilnya. Dan saat Heng Zi tidak bisa dihubungi membuat Xiazi merasa sangat khawatir apalagi sedang ada badai pasir. Alhasil Xiazi memutuskan untuk menyusul Heng Zi di tengah-tengah badai tersebut, dan mereka berdua yang harus terjebak di dalam mobil karena tidak bisa pergi sebelum badai pasir usai. Mendengar Heng Zi yang mengatakan dirinya tidak ingin hanya menjadi teman biasa membuat Xiazi langsung menciumnya. Terlihat Adili yang memberikan sebuah kado kepada Minafar, dan ketika Minafar melihat itu adalah sebuah gaun tari membuatnya merasa sangat senang, namun tidak dengan suaminya yang melihat itu, apalagi mendengar Minafar yang ingin ikut seleksi penari baru membuatnya sangat marah. 你都当妈了，问他是谁，想啥呢？ 说了，他是我。别喊！ Sementara Heng Zi, Xiazi serta Laili yang sedang menyiapkan semua keperluan untuk pembukaan penginapan juga meminta Minafar untuk menari di acara tersebut. Akhirnya setelah sekian lama semua orang sangat senang dalam acara pembukaan penginapan yang baru, bahkan ayah Laili juga mengapresiasi karya pertama Laili dengan memajang di depan pintu penginapan yang tentu saja membuat Laili merasa sangat senang. 呀，就等你人了吧？你咋不会没跳了？ Setelah acara selesai terlihat Xiazi serta yang lain berkumpul untuk minum serta mengobrol bersama. Keesokan harinya Minafar kembali datang ke rumah dengan membawa Alia yaitu bayinya. Dia meminta tolong ibunya serta yang lain untuk sementara menjaga Alia karena dirinya yang ingin mengikuti kelas tari lagi. Untungnya keinginan Minafar tersebut disambut baik oleh ibunya dan yang lain. Sementara di sisi lain ayah Laili dengan penuh semangat memberikan uang kepada Laili dan memberitahu bahwa akan menyerahkan studio tembikar ini kepadanya, jadi menyuruhnya untuk pergi ke Shanghai untuk belajar tembikar. Mendengar itu tentu saja membuat Laili merasa sangat senang. Karena telah bertekad walaupun Sadike mengancam akan menceraikannya apabila Minafar benar-benar pergi ke Shanghai untuk menari, Minafar tidak ambil pusing dengan langsung pergi begitu saja. Dengan perasaan yang campur aduk Xiazi mengantar Minafar dan Laili yang akan pergi ke Shanghai. Di sana baik Laili maupun Minafar terlihat sangat bersungguh-sungguh dalam belajar tembikar serta tari. Laili bersedih karena saat mencari Paerhati ternyata dia telah pergi ke Wulumuki untuk belajar musik modern dan hanya meninggalkan sebuah alat musik untuknya. Saat Heng Zi menyerahkan ponsel milik ayahnya yang telah dia perbaiki kepada Xiazi, dia melihat video rekaman pesan terakhir ayahnya untuknya. Alhasil Xiazi memutuskan untuk membuat rekaman yang berisi balasan untuk video tersebut dengan rasa penuh haru. 我也想你了。 Karena salah satu bibi yang membersihkan kamar-kamar penginapan tidak bisa datang, Xiazi meminta bantuan Laili untuk membersihkan kamar tersebut. Dan siapa sangka penyewa kamar tersebut adalah Paerhati. Melihat itu Laili langsung berlari menghampirinya dengan hati yang sangat senang, dan mereka langsung berpelukan bersama.
Di malam harinya saat makan bersama, tiba-tiba Pak Erhati meminta izin kepada nenek serta kedua orang tua Laili untuk menikahi Laili. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang menjadi sangat senang. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba kesehatan nenek menurun dan kemudian langsung pingsan. Melihat itu semua orang bergegas untuk membawa nenek pergi ke rumah sakit. Mendengar berita nenek yang pingsan tentu saja membuat Minafar sangat khawatir dan langsung menghampiri nenek, dan betapa senangnya nenek saat melihat Minafar yang telah datang. Kemudian nenek memberitahu bahwa dirinya sangat ingin pergi melihat gunung salju bersama para cucunya. Dan setelah sampai di sana terlihat mereka yang begitu sangat bahagia saat melihat gunung salju bersama. Saat malam harinya terlihat Xiazi serta yang lain sedang berkumpul makan bersama sekaligus mengobrol bersama. Dan karena sangat ingin melihat Minafar yang menari lagi, Xiazi serta Laili sampai merekam Minafar yang sedang menari di gunung salju. Xiazi yang sangat senang saat Hengzi memberikannya sebuah tiket karena Hengzi mengetahui impian Xiazi, apalagi saat Hengzi yang memberitahu bahwa akan selalu menunggunya di sini membuat Xiazi merasa sangat senang dan langsung memeluknya dengan erat, tidak lupa Hengzi memberikan sebuah ciuman mesra untuknya. Semua orang yang sedang berpesta serta bernyanyi bersama dengan sangat gembira. Cerita ini diakhiri dengan happy ending karena setiap orang telah memiliki pasangan masing-masing serta menjalani hidup sesuai dengan keinginannya dan drama pun berakhir.